Pemirsa, untuk membahas dikabulkannya permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan, kami sudah terhubung dengan Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto. Selamat siang, Prof. Hipnu. Mohon maaf, Prof, mungkin bisa bantu untuk audionya dibuka? Udah? Oke. Sudah? Baik, selamat. Sudah, iya. Baik, selamat siang Profesor Hipnu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Mbak. Ini di stasiun kereta api ini ya. Wah, luar biasa. Alhamdulillah baik ya, Prof. Ini kita langsung saja, Prof. Tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama ini sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Kalau menurut Profesor sendiri bagaimana pendapatnya atas dikabulkannya permohonan pra-peradilan dari Peggy Setiawan tadi? Iya, dikabulkannya permohonan pra-peradilan artinya bahwa penetapan tersangka oleh Polda Jawa Barat tidak sah. Ini saya kira apresiasi. Jadi ya memang sejak awal kita diskusikan bahwa permasalahan ini bukan masalah penetapan tersangka biasa, tapi penetapan tersangka yang berbasis pada DPO, kan itulah. Oleh karena itu konsep DPO menjadikan suatu yang amat penting. Apakah DPO itu fiktif atau tidak? Perdebatannya DPO itu kan harus merupakan jelas identifikasinya. Ini kan tidak jelas. Satu, kedua status DPO, orang DPO itu biasanya orang yang mempunyai kedudukan. Pertanyaannya, apakah PG ini mempunyai kedudukan? Mohon maaf kan hanya sebagai kuli kan. Ini agak repot. Itu status. Kemudian mengenai bukti. Bukti sejak awal kita diskusikan, kita apresiasi Polda bahwa bukti yang dilakukan itu saintifik ya. Tapi konsep saintifik itu perlu data dukung, bukti yang akurat, bukti yang terkait tentang sosiologis kan gitu loh. Karena saintifik itu ilmu bantu, ilmu yang membantu tentang sidik jari. Pertanyaan sidik jari kapan diambil? Ilmu tentang psikologi itu harus diselaraskan. Ini harus dilakukan lah. Tampaknya ini belum termasuk sprindik yang kaitannya dengan pembunuhan. Nah, konsep pembunuhan yang seperti apa? Buktinya apa? Parangnya apa? Senjatanya apa? Lokasinya bagaimana? Ini juga belum bisa memberikan suatu yang jelas. Nah, teman-teman penasihat hukum enggak. Itu berdasarkan pada testimoni evidence. Testimoni itu bukti-bukti yang ditemukan di dalam lapangan. Nah, disinilah saya kira hakim sejak awal sudah melihat. Makanya sejak awal kemarin tadi malam sampaikan, dalam hal perkara ketika ada suatu ketidakjelasan dalam DPO, insting seorang hakim sangat menentukan. Apakah ini pelaku atau tidak? Bukti bernilai atau tidak? Apalagi kemarin dari ahli sampaikan selalu berdasarkan bukti-bukti. Tapi bukti yang bagaimana? Bukti itu harus relevan. Memang tidak harus dituduhkan, tapi paling tidak dokumen evidence harus juga disampaikan di dalam suatu persidangan. Makanya kalau disatakan suatu bebas, ya sejak awal kita sudah prediksi, Mbak. Begitu, Mbak. Baik, Prof. Lalu menurut Anda ini jika bukti saja memang diketahui tidak kuat, lalu apa kira-kira menurut Anda alasan dari pihak penyidik atau Polda Jawa Barat ini begitu yakin bahwa Peggy Setiawan ini adalah tersangka hingga hari ini? Ya, yakinnya karena memang ini kan dorongan masyarakat, dorongan pimpinan negara, dorongan Kapolri, kan gitu kan, harus segera membuka. Nah ini ya yang saya kira kecepatan itu kita akui, karena dalam suatu proses penegakan itu asas cepat itu merupakan yang penting. Pertanyaannya, di dalam penentuan tersangka, kecepatan itu harus berdasarkan suatu formil, kecepatan berdasarkan suatu perlindungan hak asasi manusia. Itu yang tampaknya belum dilakukan, sehingga aspek tergesa-gesa itu menjadi penting. Baik, Prof. Lalu setelah sidang pra-peradilan ini kan sudah selesai nih, hari ini sudah diputus oleh hakim. Yeah. Langkah selanjutnya terkait kasus ini tuh bagaimana sih, Dok? Prof, idealnya secara hukum? Ya, langkah selanjutnya saya kira ini belum berakhir ya. Ini baru koreksi. Makanya pentingnya koreksi pra-peradilan itu suatu yang sangat penting. Oleh karena itu Polda tetap bisa mencari, harus mencari siapa 3 DPO itu. Kan itu. Kalau toh Peggy itu memang pelakunya, bukti akuratnya seperti apa? Sehingga ini harus dijelaskan oleh Polda. Bukti yang kemarin tidak berlaku, tambah bukti lagi. Sehingga bukti-bukti yang disampaikan baik segi aspek formal, aspek material harus mempunyai nilai yang akurat. Diulangi kembali, diperiksa kembali, hati-hati karena itu terkait menentukan status orang. Jadi belum kiamat. Ini bagian dari tugas yang harus diselesaikan oleh Polda Jawa Barat.
Dan saat ini Prof sudah bergabung bersama kami juga Ibunda dari Vina, Ibu Sukaisi. Saya akan sapa dulu terlebih dahulu Prof. Selamat siang Ibu Sukaisi. Selamat siang. Ya Bu, tadi saya sempat berbincang juga dengan Prof Hipnu, ini adalah ahli pidana dan terkait dengan putusan dari hakim pada siang hari ini terkait pra-peradilan Peggy Setiawan. Bagaimana menurut Ibu melihat putusan hakim ini? Apakah sudah adil dan apakah Ibu puas dengan hasilnya? Ya, menurut Ibu ya adil sih. Soalnya jangan sampai salah sasaran gitu. Baik, Ibu sudah adil ya dan Ibu sudah cukup puas. Lalu untuk langkah selanjutnya, Bu, apa harapan Ibu terkait hal ini? Ini sekarang kan sidang pra-peradilannya sudah ditutup. Tapi apakah Ibu masih berharap DPO yang sebelumnya sempat digugurkan oleh pihak Polda itu dicari kembali atau seperti apa, Ibu? Ya masih berharap untuk dicari kembali untuk 3 DPO itu. Dan untuk yang mencari 3 DPO itu ya yang sebenar-benarnya gitu. Jangan sampai salah sasaran lagi. Baik, Prof Hipnu. Jika ini kan pihak keluarga korban masih berharap bahwa akhirnya DPO yang sempat digugurkan itu dicari kembali oleh pihak penyidik Polda. Ini menurut Prof bagaimana agar kasus ini tidak semakin panjang seperti itu, Prof, agar ada penyelesaiannya? Iya, betul, Pak. Jadi ini yang PR yang harus dilakukan oleh Polda. Karena sejak awal kan menentukan 11 tersangka, kan itu kan. 11 tersangka, 3 menjadi DPO. Lah DPO itu harus selesai karena hukum itu asasnya disebut finishes operated. Hukum itu harus selesai. Sehingga jangan sampai gantung. Jadi kalau kemarin 4 ketemu 1 itu masih gantung. 1 aja keliru. Ini juga harus kita menjadikan suatu perhatian. Oleh karena itu dalam hal seperti ini saya kira Polda juga bagian dari tantangan tersendiri yang harus disampaikan sebetulnya 3 itu siapa? Apakah ada Peggy lain? Adakah nama lain? Itu yang harus diungkap dengan memperhatikan aspek mekanisme hukum acara yang betul. Karena sebetulnya pra-peradilan itu adalah menetapkan bagaimana seseorang sebagai subjek hukum yang sama. Bukan pendekatan inquisitur, tapi pendekatan sebagai akusatur. Artinya sebagai subjek. Ya, mohon maaf Prof, sepertinya audionya ke-mute ini Prof. Mungkin bisa dinyalakan kembali agar kami bisa mendengar bersama-sama ini. Oke, itu ya Pak ya dulu ya. Iya, baik. Ya, oke. Ya. Baik, terima Prof, kasih. terima kasih. Di jalan soalnya matur nuwun, salam. Baik. Terima kasih Prof Hipnu sudah bergabung bersama kami di Breaking iNews. Selamat hati-hati di jalan ya Prof. Dan kita akan beralih kemudian ke Ibu Sukaisi, Ibunda Vina. Bu, jika tadi dikatakan oleh Profesor Hipnu ini Bu Sukaisi bahwa ketiga DPO ini memang harus dicari dan kasus hukum itu memang harus selesai, tidak boleh menggantung. Ini Ibu Sukaisi ini bagaimana pandangannya ke depan? Apakah optimis bahwa kasus ini pasti akan selesai walaupun sudah cukup lama ini bergulir 8 tahun? Ya harusnya sih cepat selesai, cepat ketemu ya yang 3 DPO itu. Jadi harus benar-benar mencari 3 DPO itu. Karena di sini keluarga almarhumah Vina ini mencari keadilan untuk anak ibu. Baik, Ibu Sukaisi, apakah ada mungkin langkah-langkah yang Ibu dan keluarga juga lakukan untuk mengetahui kejelasan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 2016 lalu ini? Apa langkah-langkah yang keluarga Ibu masih lakukan hingga saat ini nih, Bu? Kalau itu Ibu udah serahin ke pihak pengacara. Oke, Ibu Sukaisi masih terus berkomunikasi dengan pihak pengacara untuk mencari kejelasan terkait kasus yang menimpa anak Ibu pada tahun 2016 lalu ini, Bu? Masih. Baik,
Ibu Sukaisi, terakhir Bu, harapan Ibu terkait kasus ini mungkin Ibu bisa ceritakan kepada kami. Ya, harapan Ibu 3 DPO itu cepat dicari gitu, yang sebenar-benarnya, dan jangan sampai salah sasaran lagi. Baik, terima kasih Ibu Sukaisi sudah bergabung bersama kami di Breaking iNews. Kami juga berharap semoga kasus ini cepat selesai ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Sukaisi. Selanjutnya pemirsa, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan atas penetapannya sebagai tersangka. Peggy Setiawan batal menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, dan dalam sidang Hakim Eman Sulaiman juga mengabulkan seluruh permohonan Peggy Setiawan. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S/90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 Junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan asas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor S/90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan, intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Telah dibacakannya putusan tersebut, maka perkara pra-peradilan atas nama saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Telah dibacakannya putusan tersebut, maka perkara pra-peradilan atas nama saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup.
Terima kasih banget sebagai orang tua setelah Peggy bebas. Terima kasih banget pada wartawan-wartawan, pada semua rakyat Indonesia telah mendukung Peggy Setiawan yang dari awal sampai akhir. Peggy Setiawan orang baik, orang tidak bersalah. Amin ya Rabbal Alamin. Telah dikabulkan itunya. Terima kasih dukungannya. Ya. Puas nggak Pak mendengar keputusan hakim Pak? Sangat puas banget Pak, sangat puas banget ya. Amin ya Rabbal Alamin. Karena dukungan dari rakyat Indonesia yang selalu dari awal sampai akhir mendukungnya. Amin ya Rabbal Alamin. Berarti ikut juga nanti akan menjemput Peggy Setiawan Pak? Ikut sama sekarang. Kapan Pak untuk jemput? Sekarang nanti akan menjemput ya. Siap. Saya sudah menyampaikan ya ke seluruh media, setiap Zoom, setiap wawancara, bahkan saya sendiri pandangan hukumnya sudah saya upload di channel saya Pengacara Tony. Pada intinya ya ada dua hal yang penting ya dalam penetapan tersangka itu. Pertama, karena penyidik berdalih dalam jawabannya menetapkan tersangka Peggy Setiawan tidak perlu pemeriksaan karena Peggy Setiawan adalah DPO yang ditetapkan pada 15 Mei 2016. Saya sudah sampaikan bahwa kalau dalilnya itu karena DPO, maka dikaji dulu DPO-nya sah atau tidak secara hukum. Ditetapkan DPO pada tanggal 15 September 2016, berarti saat itu masih berlaku Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012, di mana dalam pasal 31 ya, tersangka yang dipanggil 3 kali guna pemeriksaan penyidikan perkara kemudian tidak datang dan keberadaannya tidak diketahui, maka dimuat dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Ada 2 unsur dalam pasal 31 yang harus terpenuhi sebelum seseorang ditetapkan DPO. Unsur pertama, seseorang harus tersangka. Unsur kedua, harus dipanggil dulu. Faktanya, penyidik ya tidak mampu membuktikan surat ketetapan tersangka sebelum ditetapkan DPO 2016. Ya insya Allah. Apakah ini kesimpulannya kita akan cari Peggy yang lain atau seperti apa nantinya Pak? Nanti kita akan koordinasi dengan penyidik. Nanti penyidik yang akan itulah ya. Untuk proses pembebasan Peggy berapa lama Pak? Apakah langsung harinya atau seperti apa Pak? Nanti kita secepatnya lah begitu ya. Begitu. Kenapa? Kompensasi yang didapatkan oleh Peggy akan seperti apa Pak? Nanti kalau misalkan dari putusan hakim juga, bukan dari kita. Tadi tidak menyebutkan istilahnya ganti rugi segala kan begitu. Jadi untuk dihentikan penyidikan, kemudian segera dibebaskan. Ya. Jadi kita tetap patuh ya apa yang disampaikan oleh hakim. Ada upaya hukum lagi. Nanti kita bicarakan sama penyidik ya langkah-langkah. Demikian breaking iNews pemirsa. Sesaat lagi iNews yang akan hadir menemani Anda. Saya Oleh Wardani beserta tim yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.